Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hibah Hasan dengan nomor induk mahasiswa 198100018. Saya kuliah di Universitas Putra Indonesia Cianjur, jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, dan kini saya berkuliah semester 4. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Human Relation. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak human relation terhadap kinerja sumber daya manusia organisasi. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Check it out. Seorang pegawai yang baik akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keefektifan organisasinya dan juga akan menunjukkan suatu pemerintahan yang berjalan efektif, dan hal ini merupakan kunci sukses bagi seorang atasan dalam membina perusahaan atau lembaga atau pemerintahan yang dipimpinnya. Ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitan human relation terhadap peningkatan motivasi kerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, tersedianya umpan balik dan proses mendengarkan yang efektif. Kedua, adanya kesungguhan hati dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, dapat memahami kebutuhan-kebutuhan pegawai bawahan. Dan selanjutnya, penggunaan waktu secara tepat dan efektif. Dan yang terakhir, mempergunakan saluran komunikasi yang tepat. Secara sekilas, human relation terlihat sebagai suatu hal yang biasa dan mudah dilakukan, tetapi sebenarnya tidaklah demikian adanya. Human relation adalah suatu hal yang dinamis dan tidak terlepas dari faktor manusia, seperti hubungan kerja antara atasan dengan bawahan. Komunikasi, tugas, dan tanggung jawab atau pendelegasian wewenang akan sangat sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan proses human relation yang baik. Peran human relation sangat menentukan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, human relation harus memiliki evaluasi prestasi kerja bagi seluruh orang-orang yang ada di dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian prestasinya, dan hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk pemberian kompensasi, pengembangan potensi diri, serta perbaikan lingkungan kerja dalam melakukan inovasi, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan prestasi kerjanya. Maka, organisasi harus memberikan insentif atau membuat kebijakan tertentu dalam rangka memotivasi pegawainya agar dapat memberikan kontribusi balikan kepada organisasi, yaitu berupa prestasi kerja yang tinggi. Sebuah organisasi perlu mengelola karir dan mengembangkannya agar produktivitas karyawan tetap terjaga dan mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja perusahaan. Jadi, pengelolaan dan pengembangan karir akan meningkatkan efektivitas dan kreativitas sumber daya manusia yang dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan meningkatkan kinerjanya dalam upaya mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dalam pengembangan karir karyawannya akan mempunyai kinerja dan kemauan karyawan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengembangan dan perilaku dalam melakukan pengembangan, di mana hal tersebut akan meningkatkan kinerjanya. Maka, pengembangan karir merupakan hal yang penting untuk mendorong kinerja karyawan. Disadari atau tidak, human relation dapat memberi pengaruh-pengaruh positif terhadap motivasi kerja seseorang. Oke teman-teman, selesai sudah pemaparan yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Thank you for watching and thank you for attention, and then see you next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.